Selanjutnya bagian tentang penjelasan jima dan rahasia-rahasia dari waktunya jima. Kata musannif, i'lam annal maqsud al-a'zam minan nikahi at-ta'abbudu wa taqarrubu wa ittiba'u sunnati rasuli wa tahsilul waladi wan nasli. Jadi ketahuilah bahwa maksud tujuan dari pernikahan itu yang paling utama adalah beribadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, juga mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, maksud atau tujuan dari pernikahan itu adalah untuk menghasilkan turunan atau regenerasi. Juga hikmah atau maksud dari pernikahan itu supaya alam ini tetap seimbang, juga teratur. Sebaliknya, ketika seseorang meninggalkan pernikahan, maka akan terjadi kehancuran. Sudah maklum, sudah mafhum, sudah pada tahu bahwa tidak akan bisa memanen kecuali dengan menebar benih. Termasuk menanamnya dengan berbagai cara, dengan berbagai metode yang sudah diketahui. Khususnya tata cara yang suka dilakukan oleh para petani, sehingga akan menghasilkan buah yang matang. Maka oleh karena itu tidak jauh berbeda sebagaimana ketika seseorang nikah, ketika seseorang tidak menikah, maka dia tidak akan menghasilkan anak. Oleh karena itu, la yusalul waladu, tidak akan menghasilkan anak dan turunan, tidak akan ada regenerasi kecuali dengan menebarkan benih-benih air kehidupan. Ala mazru'atihi, ditanam dalam mazru'ahnya, di dalam tempatnya yang halal, yaitu rahim istri. Maka Allah berfirman, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum uqaddimu li anfusikum. Allah berfirman bahwa istri-istrimu itu adalah bagaikan ladang, bagaikan kebun. Maka datangilah kebunmu dari mana saja. Mau dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Boleh. Asbabun nuzul ayat ini yang tadi, yang nisa'ukum harsul lakum, itu adalah menunjukkan bahwa kebolehannya seorang suami menjima istrinya dari mana saja, atas, bawah, depan, belakang. Nah, asbabun nuzulnya dulu Muslimin berkata kepada Yahudi, "Hei Yahudi, bahwa kami ketika menjima istri-istri kami itu dengan berbagai pose, dengan berbagai cara, dengan berbagai gaya. Ya. Gaya depan, gaya belakang, gaya atas, gaya bawah. Wah, berbagai gaya. Namun tetap lubang yang didatanginya itu adalah yang satu, yang depan. Maka berkatalah Yahudi, ma antum illa amsalul bahaim. Wah, kalian itu seperti binatang. Sedangkan kami menemukan di dalam Taurat
ada keterangan bahwa di dalam Taurat itu ketika seorang lelaki menjima istrinya selain terlentang gaya biasa, maka itu termasuk kotor mungguh Allah gitu. Jadi kata orang Yahudi, wah kalian itu ya macam-macam. Di dalam Taurat pun dijelaskan bahwa ketika suami menjima istri bukan nangkarak, bukan terlentang, itu kotor itu. Fa'akdzaballahu ta'ala al-yahuda, maka Allah memberikan hujjah, bohong itu ya, bohong. Kata Allah seperti itu. Fa'akdzaballahu ta'ala al-yahuda, Allah mendohirkan kebohongan dari Yahudi, sehingga Allah menurunkan ayat tadi, nisa'ukum harsul lakum, dengan artian bahwa ayat ini menjadi satu dalil, menjadi satu keterangan diperbolehkannya seorang suami menjima istrinya dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, dengan berbagai gaya. Mau gaya misionaris, mau gaya di atas, mau gaya di bawah, mau gaya manapun, dengan catatan ankana fisema min wahidin, tetap pada lubang yang depan vagina TA. Selanjutnya berkata ahli ilmu bahwa barang siapa yang menjima istrinya pada malam Jumat, maka anaknya akan menjadi anak yang hafid Al-Quran, hafal Al-Quran, tahu isi Al-Quran. Selanjutnya, barang siapa yang menjima istrinya pada malam Sabtu, maka anaknya akan menjadi gila, yakunu majnunan. Dan barang siapa yang menjima istrinya pada malam Ahad, maka anaknya akan menjadi tukang korupsi, tukang maling. Bah, kayaknya itu tukang maling, tukang korupsi dulunya itu dibikin malam Ahad kayaknya. Malam Ahad, malam Minggu itu panjang katanya. Atau bisa jadi dia seorang zalim, jadi aparat yang zalim, penguasa yang zalim. Mungkin dulunya itu dibikinnya itu ayah dan ibunya itu malam Ahad, malam Minggu itu ya, sambil malam mingguan katanya. Malah. Waman jama'a fi lailatul isnin, dan barang siapa yang menjima istrinya pada malam Senin, maka anaknya akan menjadi fakir atau miskin, atau ridho terhadap aturan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Malam Senin ya. Waman jama'a fi lailatul Selasa, dan barang siapa yang menjima pada malam Selasa, maka akan diberikan anak atau anaknya akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, barran lil walidaini. Wa man jama'a fi lailatil arbi'i, dan barang siapa yang menjima istrinya pada malam Rabu, maka anaknya akan luas akalnya, akan luas wawasannya, akan banyak ilmunya, juga akan menjadi orang yang banyak bersyukur. Malam Rabu ya, catat nih, catat bagi pengantin baru malam Rabu, bagus. Wa man jama'a fi lailatul khamis, dan barang siapa yang menjima istrinya pada malam Khamis, malam Kamis, maka anaknya akan menjadi orang yang ikhlas, mempunyai hati yang selalu ikhlas. Berarti yang bagus itu menurut sebagian ahli ilmu, satu malam Jumat,
2 malam Selasa, 3 malam Rabu, 4 malam Kamis, malam Jumat, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Waduh, 5 hari. Malam Selasa, malam Rabu, malam Jumat, malam Selasa, ya, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Berarti 4 hari tuh. Wis gagah. Dan barang siapa yang menjima istrinya pada malam Aid, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri, maka jadi anaknya siti asabi, mempunyai anggota tubuh bertambah seperti jari-jari jadi 6. Ya. Biasanya kita kalau belanja itu kan pengen ditambah, ya, pengen ditambah. Tapi kalau jari bertambah, enggak mau. Ini, jadi menurut sebagian ahli ilmu, barang siapa yang menjima istrinya pada malam Idul Adha, Idul Fitri, ya, maka anaknya itu akan menjadi bertambah, anggotanya bertambah, jari jemarinya. Yang tadinya 5, biasanya 5, ini jadi 6 atau 7. Itu. Wa man jama'a zawjatahu ma takallum, dan barang siapa yang menjima istrinya sambil ngobrol, ngelantur ke sini, ke sana ke sini, maka anaknya itu akan bisu. Wa man jama'a fi dhulmatin, dan barang siapa yang menjima istrinya dalam keadaan mati lampu atau gelap, maka jadi anaknya tukang sihir. Jadi itu tukang sihir itu dulunya itu emak dan bapaknya itu gelap-gelapan mungkin ya, remang-remangan. Allah. Dan barang siapa yang menjima istrinya dalam keadaan terang, lampu menyala, maka anaknya itu akan bagus rupa, ganteng, cantik, gitu. Unyu-unyu, gemes, gitulah. Waman jamaroyan, barang siapa yang menjima istrinya sambil melihat aurat istrinya, maka anaknya akan lolong, akan buta. Naudzubillah min dzalik. Atau yang lebih parah itu a'mal qalbi, ya, buta hati. Naudzubillah. Barang siapa yang menjima sa'ila zadi li safarin, dengan motif atau alasan bekal untuk di perjalanan, karena suaminya itu mau kerja ke Jakarta. Sebelum berangkat ke Jakarta dia minta jatah dulu, mah saya minta jatah dong, ini bekal, kan papa mau ke Jakarta jauh dari mama, makanya minta dulu jatah. Begitulah, kira-kira begitu. Minta jatah karena akan berangkat, karena akan bepergian. Maka anaknya itu akan menjadi pembohong. Tidak mendalik. Ya. Wa man jama'a tahta syajarati al-mat'umi, dan barang siapa yang menjima istrinya di bawah pohon yang buahnya suka dimakan. Terlaluan ya. Maka anaknya itu akan terbunuh dengan besi, atau terbunuh karena tenggelam, atau mati dengan reruntuhan pohon.